Salam jumpa bersama Paufan di video pembelajaran kelas 12 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Di video kali ini, Paufan akan membahas mengenai materi yang berjudul Menerapkan Kesadaran dan Praktek Hidup Multikulturalisme. Selamat menyimak dan memperhatikan video ini. Tuhan menciptakan manusia dalam kepelbagaian supaya dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam kaitannya dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang memiliki harkat dan martabat. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik, bahkan pemenuhan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai. Hak untuk memperoleh keadilan, demokrasi, dan HAM telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh negara terhadap warganya maupun oleh sesama warga negara termasuk warga gereja. Meskipun demikian, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak pribadi maupun kelompok masyarakat, khususnya yang minoritas. Ambil contoh di Indonesia, yang pada zaman Orde Baru tidak ada pengakuan terhadap agama Konghucu, bahkan masyarakat keturunan Tionghoa amat dibatasi hak-hak politiknya. Sejak zaman reformasi, kaum minoritas mulai menikmati pemenuhan hak-haknya. Di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, negara mengaku agama Konghucu dan hak-hak masyarakat keturunan Tionghoa dipulihkan. Dalam komunitas Kristiani, gereja-gereja di Indonesia dibangun di atas bangunan suku, karena anggota gereja terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, budaya, adat, dan kebiasaan, serta geografis yang berbeda-beda. Bahkan, tiap sinode gereja berada di geografis tertentu dengan budaya dan suku tertentu. Meskipun gereja-gereja nampak memiliki afiliasi dengan suku dan daerah tertentu, namun tetap terbuka bagi orang-orang yang berasal dari daerah, suku, dan budaya lainnya. Misalnya GKI yang dahulunya merupakan gereja untuk orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa. Pada masa kini, yang menjadi anggota GKI berasal dari berbagai suku, budaya, dan daerah. Demikian juga GPIB, yang didirikan untuk orang-orang dari Indonesia Timur, pada masa kini terbuka bagi orang-orang dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Gereja Bethel Indonesia, atau disingkat GBI, adalah gereja yang sangat terbuka terhadap multikultur, dan jemaatnya amat beragam dari segi suku, kebangsaan, budaya, geografi, bahkan kelas sosial. Ada beberapa sinode gereja yang anggotanya terbatas pada suku tertentu, misalnya pada orang-orang Batak. Dalam gereja yang multikultur, setiap orang dapat belajar membangun persekutuan di atas perbedaan-perbedaan. Jemaat dapat belajar dari saudara seiman yang berasal dari daerah, suku, dan budaya yang berbeda. Nilai-nilai budaya dan suku yang positif dapat memperkaya liturgi dalam ibadah. Pola-pola hidup antar jemaat yang positif juga dapat diperkaya dari nilai-nilai budaya yang beragam. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. Yang pertama, pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama,
dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Beberapa poin tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultur. Peran pendidikan dan pola asuh dalam keluarga amat penting untuk menekankan nilai-nilai tersebut. Pada masa kini, sudah banyak tokoh nasional dan pemerhati pendidikan yang menganjurkan untuk memberlakukan pendidikan multikultur di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini penting, mengingat pendidikan merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi kekuatan perubah dalam masyarakat. Pendidikan menjadi pendorong perubahan yang efektif bagi individu dan masyarakat. Berikut ada tawaran bagi umat Kristen dalam kaitannya dengan multikulturalisme. Beberapa sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu adalah sebagai berikut. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, paling maju, dan paling baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada di dalam diri warga negara suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk dapat menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia dapat maju dengan bekal kebersamaan. Sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan provinsialisme, yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan atau eksklusivisme, atau paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Yang ketiga, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena dapat memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Yang keempat, stereotip. Stereotip adalah konsep mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa, dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan sehingga membentuk sebuah kebencian. Setelah mempelajari berbagai fakta mengenai multikulturalisme dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka kita dapat merangkum beberapa poin penting dalam rangka memperkuat persatuan sebagai umat. Berikut ada beberapa poin penting menyangkut multikulturalisme yang dapat memperkuat persatuan umat Kristiani. Yang pertama, menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. 2. Menolong sesama serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. 3. Menghilangkan prasangka buruk terhadap suku, bangsa, budaya, maupun kelas sosial tertentu, termasuk berbagai julukan. 4. Berpikir positif terhadap semua orang namun tetap kritis. Artinya, harus memiliki kemampuan menyaring berbagai perbedaan yang ada sehingga tidak kehilangan identitas. Yang kelima, menjadikan hukum kasih sebagai landasan dalam bergaul dengan sesama.
Konflik-konflik dan bentuk-bentuk kekerasan dilakukan atas nama agama. Orang yang beragama lain dianggap sebagai lawan. Karena mereka berbeda, maka mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Konflik antar penganut agama di India terjadi dengan latar belakang yang panjang. Di tahun 1528, Jenderal Mirbaki dari ketentaraan Kaisar Badur membongkar sebuah kuil Hindu di Ayodhya dari abad ke-11 yang diyakini orang Hindu sebagai tempat kelahiran Dewa Rama. Baki lalu mendirikan Masjid Babri di lokasi itu. Pada 6 Desember 1992, massa yang terdiri dari ribuan orang Hindu menghancurkan Masjid Babri tersebut. Dalam waktu 9 jam, masjid yang berumur 464 tahun itu pun rata dengan tanah. Kerusuhan pun menyebar di seluruh India, Pakistan, bahkan Bangladesh. Di Bosnia, pembantaian terhadap etnis Bosnia-Herzegovina dilakukan oleh orang-orang Serbia dengan alasan balas dendam atas apa yang dilakukan orang-orang Turki. Nenek moyang etnis Bosnia-Herzegovina pada tahun 1300-an. Sudah tentu ini sebuah klaim yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah dendam yang terjadi 600 atau 700 tahun yang lalu dibalaskan kepada cucu buyut si pelakunya yang sekarang? Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat bahwa motif-motif agama digunakan untuk membakar emosi orang dan membangkitkan kebencian terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Konflik-konflik yang terjadi semuanya bermotifkan agama. Namun, penyebabnya diduga keras sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Sebab-sebab yang ada di balik semuanya itu seringkali bersifat politis, karena melibatkan kepentingan elit-elit politik tertentu. Kalau demikian halnya, apakah yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa dan sebagai orang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus Kristus? Ada sejumlah sikap yang umumnya diambil orang ketika ia berhadapan dengan orang yang berkeyakinan lain. Yang pertama, semua agama sama saja. Sikap ini melihat semua agama itu relatif. Tak satu agama pun yang dapat dianggap baik. Semua sama baiknya atau sama jeleknya. Jika seperti ini tidak menolong kita karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Kalau semua agama itu sama saja, mengapa saya memilih untuk menganut agama yang satu ini? Mengapa saya tetap menjadi orang Kristen? Jangan-jangan menjadi orang Kristen pun sebetulnya bukan sesuatu yang penting dan berarti. 2. Hanya agama saya yang paling baik dan benar. Semua agama lainnya adalah ciptaan iblis, penyesat, penipu, dan lain-lain. Sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka, dan fanatisme tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain yang berkeyakinan lain. Orang yang beragama lain semata-mata dipandang sebagai objek, sasaran, target untuk diinjili. Orang yang bersikap seperti ini mungkin pula akan menjelek-jelekan agama lain. Akan tetapi, apakah keuntungannya bila kita menjelek-jelekan agama lain? Apakah hal itu akan membuat agama kita baik, bagus, bahkan semakin indah? Sungguh kasihan orang yang baru menemukan keindahan dan kebaikan agamanya dengan menjelek-jelekan agama lain. Karena itu, berarti bahwa sesungguhnya orang itu pun tidak mampu menemukan kebaikan dari agamanya sendiri. Yang ketiga, toleransi. Saya bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain, tetapi hanya itu saja. Lebih dari itu, saya tidak mau. Seruan toleransi antar umat beragama seringkali disampaikan oleh pemerintah. Orang-orang yang berbeda agama diajak untuk bersikap toleran. Namun, sikap ini pun tampaknya tidak cukup. Kata toleransi sendiri mengandung arti bertahan, siap menanggung sesuatu yang dianggap bersifat mengganggu atau menyakiti.
Dengan demikian, agama lain masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Saya masih bersedia mentolerir keberadaan mereka sampai batas tertentu. Lewat dari batas itu, saya tidak bersedia lagi. Saya akan bertindak. Yang keempat, menghargai agama lain. Sikap ini hanya dapat timbul pada diri orang yang dewasa imannya. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargai tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Menghargai agama lain tidak berarti lalu kita merendahkan dan meremehkan keyakinan kita sendiri, melainkan menunjukkan kesediaan kita untuk terbuka dan belajar dari siapapun juga. Orang yang bersedia menghargai agama lain tidak akan merasa terancam bila orang lain menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah agama itu sendiri. Orang ini akan membuka diri dengan lapang untuk mendengarkan pengalaman keagamaan dan rohani orang-orang yang beragama lain. Orang-orang ini tidak segan-segan terlibat dalam forum-forum dialog antar umat beragama. Di samping 4 sikap yang telah dikemukakan di atas, ada banyak tokoh hubungan antar agama yang mempromosikan apa yang disebut sebagai pluralisme agama. Pluralisme adalah suatu cara pandang di mana orang berupaya mencari titik temu bagi agama-agama. Pemikiran ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan reaksi atas tuntutan kerukunan antar umat beragama. Di zaman terakhir ini, ketika umat manusia menghadapi berbagai permasalahan yang menyangkut kemanusiaan, keadilan, serta perdamaian, maka tuntutan akan dialog dan kerjasama antar umat yang berbeda agama untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan secara bersama-sama semakin menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindari. Para pakar ilmu sosial dan teologi agama-agama mengemukakan 3 sikap yang tampak dalam hubungan antar umat beragama. Yang pertama, eksklusivisme adalah sikap yang memandang agama sendirilah yang paling benar dan baik. Sementara itu, agama lain adalah agama yang tidak benar. Para penganut paham eksklusif sulit untuk berinteraksi dengan penganut agama lain. Mereka cepat merasa curiga terhadap umat beragama lain. Mereka cenderung hanya bergaul dengan orang yang menganut agama, bahkan juga teologi dan jalan berpikir yang sama. Apabila semua agama menonjolkan klaim-klaim eksklusifnya, masih adakah kemungkinan bagi umatnya untuk bekerja sama dengan orang lain dengan sepenuh hati? Yang kedua, inklusivisme, mengakui kepelbagaian agama-agama. Setiap orang mengakui eksistensi agama dan penganut agama lain. Masing-masing saling menghormati kedaulatan serta ajarannya. Namun, sikap inklusif menyiratkan bahwa pada akhirnya keselamatan hanya terdapat dalam satu agama saja. Orang Kristen yang inklusif menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Semua agama lainnya hanyalah embel-embel belaka atau menjadi tahap persiapan bagi seseorang sebelum ia pada akhirnya mengenal agama yang paling benar. Tokoh yang paling terkenal untuk pendekatan ini adalah Karl Rahner, seorang teolog Jerman yang mengatakan kekristenan memahami dirinya sebagai agama yang mutlak, yang dimaksudkan untuk semua orang. Ia tidak dapat mengakui agama lain manapun sebagai agama yang setara dengan dirinya. Rahner menyebut orang-orang bukan Kristen yang hidupnya baik, tulus, saleh sebagai orang Kristen yang anonim. Artinya, mereka layak disebut Kristen karena perilakunya yang baik. Tetapi karena mereka tidak memeluk agama Kristen, mereka menjadi Kristen anonim. Pendekatan ini menimbulkan masalah. Apakah orang-orang yang bukan Kristen itu rela disebut sebagai Kristen anonim? Apakah orang Kristen mau disebut sebagai Muslim anonim oleh orang-orang Muslim karena perilakunya baik di mata mereka? Maukah mereka disebut sebagai Hindu anonim atau Buddhis anonim dengan alasan yang sama?
Dapatkah kita membangun kerukunan antar umat beragama dengan sikap seperti ini? Yang ketiga, pluralisme. Daniel S. Breslau menyebut pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda. Dengan sikap pluralis, orang berupaya mencari titik temu bagi agama-agama. Titik temu bagi terciptanya dialog dan kerjasama adalah kebersamaan setiap pemeluk agama dalam menghadapi serta memecahkan masalah-masalah kemanusiaan bersama. Dalam pluralisme, perbedaan antara agama-agama diakui, namun bukan untuk diadu domba, melainkan dicari titik-titik perjumpaannya yang diisi sikap saling menghargai dan kesatuan. Jadi pada dasarnya, pluralisme tidak menolak perbedaan. Yang ditolak adalah membeda-bedakan agama dan ajarannya yang berujung pada ketidakrukunan. Pluralisme tidak berarti mempersatukan semua agama, atau seperti yang sering dikatakan orang, semua agama itu sama saja. Sebaliknya, pluralisme mengakui bahwa agama-agama itu saling berbeda semuanya. Namun justru karena berbagai perbedaan yang ada itulah, kita didorong untuk membangun jembatan penghubung untuk saling menolong, saling menghargai, dan bekerja sama dalam kerukunan hidup. Misi dan dakwah dilakukan bukan dengan tekanan atau paksaan, bukan pula dengan menjelek-jelekan agama lain, melainkan dengan kesaksian hidup yang nyata dalam kesadaran akan keunikan agama masing-masing. Dengan mengakui perbedaan agama, manusia mencari pintu masuk menuju dialog dan kerjasama untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan secara bersama-sama. Menurut Herlianto, dalam makalahnya Pluralisme Agama dan Dialog, di kalangan Gereja Katolik Roma Konsili Vatikan II 1962 sampai 1965 telah tumbuh sikap yang lebih terbuka terhadap agama-agama lain. Di kalangan Kristen Protestan sejak akhir tahun 1960-an, Dewan Gereja-Gereja Dunia mulai dirasakan perlunya membuka dialog dengan agama-agama lain. Pendekatan ini disambut banyak tokoh agama dari berbagai kalangan di Indonesia. Almarhum Pendeta Dr. Eka Dharmaputra menjelaskan bahwa pluralisme adalah suatu kerangka berpikir dan sikap tertentu dalam menghadapi realitas pluralis, yaitu sebuah keterbukaan yang tulus dan sungguh-sungguh untuk menyadari dan mengakui perbedaan-perbedaan antar individu dan kelompok-kelompok. Dari sini jelas bahwa Eka Dharmaputra mengakui dan mengajak kita menerima pluralitas agama-agama. Ia berharap bahwa orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok agama yang beraneka ragam tidak hanya hidup dengan damai, tetapi juga bekerja bersama-sama dalam proeksistensi yang kreatif satu dengan yang lain. Tentang perbedaan-perbedaan yang ada antara agama-agama, Eka mengatakan bahwa kita bisa saja membandingkannya, tetapi janganlah kita justru mempertandingkannya. Sebab agama memang bukan sesuatu yang perlu dipertandingkan. Dengan demikian, maka kita akan selalu diingatkan agar kita terus mempertahankan rasa asin dan garam yang kita miliki dalam iman kita. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 50 yang berbunyi demikian, "Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Kita dapat menemukan pandangan serupa di kalangan sejumlah teolog dari kalangan Katolik Roma, seperti yang tertulis berikut ini.
Masalah ketidakharmonisan dalam hubungan antar umat beragama sesungguhnya tidak terlepas dari pemahaman gereja tentang tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Bagaimana gereja memahami semuanya itu? Apakah tugas gereja semata-mata terkait dengan urusan rohani semata-mata? Ataukah kepedulian gereja semata-mata hanyalah pada masalah bagaimana menambahkan jumlah anggotanya sebanyak-banyaknya? Apabila setiap agama hanya peduli akan pertambahan anggota sebanyak-banyaknya, maka yang seringkali terjadi adalah berbagai upaya yang menghalalkan cara apapun juga dan menyebarkan agama tanpa cara-cara yang etis. Misalnya, menghalang-halangi keinginan orang lain untuk beribadah menurut agamanya sendiri, bahkan memaksakan suatu agama tertentu kepada kelompok agama lainnya, dan lain-lain. Setiap agama hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan gereja sendiri? Sudah beberapa jauh, gereja memikirkan pentingnya hidup bersama-sama dengan orang lain secara harmonis. Sudah seberapa jauh gereja bertindak proaktif dalam kepeduliannya kepada orang lain? Apabila langkah terakhir ini yang diambil oleh gereja, maka akan timbul sikap yang berbeda terhadap orang-orang yang beragama lain. Gereja dan orang Kristen yang mengambil cara berpikir seperti ini akan sadar bahwa mereka membutuhkan orang lain dalam menghadapi masalah-masalah bersama, seperti kemiskinan, ketidakadilan, penindasan kepada kelompok-kelompok minoritas, dan lain-lain. Mereka akan sadar bahwa mereka tidak dapat mengatasi semua masalah itu sendirian, dan karena itu mereka harus bekerja sama dengan orang lain. Ketika orang Kristen harus bekerja sama dengan orang lain, mereka pun harus belajar mendengarkan orang lain. Mereka tidak bisa memaksakan hanya pemikiran mereka sendiri. Mereka harus mendengar, belajar, menerima pendapat, dan solusi yang ditawarkan oleh orang lain. Ini tentu tidak mudah bagi mereka yang selama ini sudah terbiasa menganggap diri mereka yang paling benar dan memonopoli kebenaran itu sendiri. Pertanyaan seorang Farisi kepada Yesus tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat mengandung keinginan untuk memilah-milah manakah hukum yang terutama dan hukum-hukum yang sekunder atau yang kurang penting. Kemudian Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa Taurat mewajibkan kita menciptakan dan memelihara hubungan kasih kepada Allah maupun sesama. Kita diperintahkan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Seorang ahli Taurat datang dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia itu?" Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mengapa ia bertanya demikian? Di sini pun jelas bahwa orang ini ingin memilah-milah siapakah yang layak dia kasihi dan siapa yang dapat ia singkirkan. Bukankah ini juga yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang kita pilih sebagai teman? Ada yang kita anggap orang asing, bahkan musuh yang harus disingkirkan. Yesus lalu mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ia sengaja memilih orang Samaria sebagai tokoh ceritanya. Mengapa? Orang Samaria sudah ratusan tahun dijauhi oleh orang Israel. Mereka dianggap rendah karena mereka berdarah campuran Israel dengan bangsa Asyur yang menyerang dan menduduki Israel ke Asyur pada tahun 741 sebelum Masehi. Sebagian warga Israel dibuang ke Asyur, dan sejumlah besar orang Asyur dipindahkan ke Israel, sehingga mereka kemudian melakukan perkawinan campuran. Akibatnya, terbentuklah orang Samaria. Selain berdarah campuran, agama mereka pun tidak sama dengan agama Israel. Mereka hanya mengakui kelima kitab Taurat dan melakukan ibadah bukan di Yerusalem, melainkan di Bukit Gerizim. Karena itu,
Di mata orang Israel, mereka bukan saja tidak murni darahnya, tetapi juga kafir agamanya. Pada bagian akhir perumpamaannya, Yesus berkata, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia?" Dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pertanyaan ini membalikan pertanyaan sang ahli Taurat. Ia tidak menjawab pertanyaan siapakah sesamaku. Sebaliknya Yesus bertanya, siapakah yang telah menjadi sesama manusia dari si korban perampokan itu? Sang ahli Taurat itu pun tidak punya pilihan lain selain menjawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus lalu menyuruhnya pergi. Pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya, pergilah dan perbuatlah apa yang dilakukan orang Samaria itu. Dalam konteks sekarang, siapakah orang Samaria itu? Di masa Yesus, ia adalah orang yang berkeyakinan lain, bahkan disisihkan dari masyarakat Yahudi. Siapakah mereka sekarang? Menurut Kosuke Koyama, dalam bukunya Pilgrim of Tourists, kalau Yesus mengucapkan kata-kata itu sekarang, kata Samaria mungkin akan digantikan dengan kata-kata lain. Ia akan menyebutkan orang-orang yang beragama lain, seperti orang Hindu, Buddhis, Muslim, Konghucu, dan lain-lain. Yesus akan menyebutkan mereka yang melakukan perbuatan baik, meskipun mereka bukan orang Kristen. Mengakui perbuatan baik yang dilakukan orang yang beragama lain akan membuat kita bersikap terbuka. Kita mengakui bahwa bukan hanya orang Kristen yang dapat berbuat baik, tetapi juga orang-orang lain yang berkeyakinan lain. Kita tidak dapat memonopoli kebaikan. Kita juga menyadari ada terlalu banyak tantangan dan persoalan dalam hidup kita, sehingga kita membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut menyelesaikannya. Inilah dasar-dasar kerukunan antar umat beragama. Pada bagian pembelajaran ini, kita ingin belajar bagaimana sebaiknya orang-orang yang berbeda keyakinan itu dapat hidup bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan agama. Semua itu merupakan kekayaan yang patut disyukuri. Pada sisi lain, keberagaman tersebut dapat melahirkan berbagai gesekan yang pada akhirnya berubah menjadi konflik dan perpecahan. Sebaliknya, kekayaan itu akan menjadi benih kerukunan apabila bangsa kita dapat belajar untuk saling menerima dan menghargai. Rukun berarti hidup berdampingan secara damai, saling menolong ketika seseorang atau sebuah kelompok membutuhkannya dalam kesusahan atau malapetaka. Kerukunan bukanlah sebuah konsep baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, gotong royong atau kerjasama dan tolong-menolong sudah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Mereka sadar bahwa kerjasama sangat dibutuhkan untuk menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan bersama. Untuk mengakomodasi berbagai perbedaan suku bangsa, budaya, dan juga agama, para pendiri negara Indonesia telah merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Rupanya, mereka telah membaca adanya bahaya yang akan timbul di kemudian hari karena adanya kepelbagaian dalam suku bangsa, budaya, dan agama. Namun demikian, kepelbagaian ini pun dapat dijadikan kekayaan yang harus diterima dan memperkaya budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipakai untuk merekat berbagai perbedaan dalam satu pelangi yang indah, suatu kesatuan nasional sebagai bangsa Indonesia. Di samping itu, dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila juga mengakui kepelbagaian agama di Indonesia melalui sila ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga memberi ruang yang luas bagi tercipta serta terpeliharanya hidup rukun antar masyarakat bangsa yang berbeda agama melalui sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan sosial. Bagaimana caranya membangun sikap menghargai agama lain dan para pemeluknya?
Kata kuncinya di sini adalah keberanian untuk mendengarkan orang lain. Hal itu berarti bersikap terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menjadi defensif. Untuk itu, kita harus benar-benar mendalami keyakinan agama kita sendiri. Rasa takut dan sikap yang defensif hanya timbul dari diri orang yang tidak siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu keyakinan imannya. Dalam bab 5 dibahas mengenai multikulturalisme di mana ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mewujudkan multikulturalisme, antara lain sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. 2. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. 3. Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. 4. Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. 5. Unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Prinsip-prinsip tersebut juga berlaku dalam hubungan antar umat beragama. Kita tidak akan mampu mempersatukan dogma atau ajaran semua agama, namun kita dapat mempersatukan semua umat beragama melalui berbagai kerjasama dan upaya untuk menanggulangi masalah-masalah kemanusiaan. Pendekatan dogmatis hanya akan berakhir pada konflik dan perpecahan. Namun melalui upaya kemanusiaan, semua orang dari latar belakang agama yang berbeda akan dipersatukan sebagai komunitas yang peduli pada kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Kiranya video pembelajaran kelas 12 di materi ini bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga dapat kita aplikasikan, dapat kita lakukan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.